Islam kok ribet, tak perlu ngaji, yang penting baik, daripada pinter ngaji tapi bejat. Allah tidak menjadikan agama Islam sebagai agama yang ribet, harus belajar ini dan itu, harus belajar kitab-kitab fikih, harus belajar kitab-kitab akidah, harus belajar kitab-kitab tasawuf, harus belajar kitab-kitab tafsir Al-Quran, harus belajar kitab-kitab hadis, bahkan harus belajar kitab nahwu dan shorof. Menurut kami, semua itu sangat ribet, padahal agama Islam itu sangat mudah. Yang penting beriman dan beramal soleh, maka pasti dijamin masuk ke dalam surga. Lagian, banyak orang yang pandai mengaji, tetapi korupsi dan kelakuan bejat. Lebih baik menjadi orang yang bodoh, tetapi baik, beriman dan beramal soleh. Di zaman akhir, banyak orang-orang pandai, tetapi hanya sebatas pandai berteori, tidak pandai beramal soleh, tidak bisa dijadikan panutan dan tauladan bagi umat Islam. Kepandaian mereka hanya digunakan untuk membodohi orang-orang Islam yang bodoh. Bahkan, semakin banyak orang Islam yang pandai mengaji, tetapi menjadi ulama ulama yang buruk, gila kekuasaan, gila jabatan, gila kehormatan, menjual agama hanya demi meraih keuntungan harta dan duniawi belaka. Bagaimana caranya menjawab pernyataan seperti ini menurut Anda? Kira-kira jawabnya bagaimana yuk? Karena pernyataan seperti ini tidak hanya satu kali atau dua kali saja diungkapkan, tetapi sudah puluhan kali, bahkan mungkin di setiap kampung dan desa, serta di kota, ada orang yang punya prinsip seperti ini. Di tempat Anda, kira-kira ada atau tidak orang yang punya prinsip hidup seperti ini? Menanggapi pernyataan seperti itu, menurut kami adalah seperti ini. Orang berilmu berkewajiban untuk mengamalkan ilmunya, dan orang bodoh berkewajiban untuk belajar menuntut ilmu. Jadi dua-duanya punya kewajiban. Orang berilmu berkewajiban untuk mengamalkan ilmunya, dan orang bodoh berkewajiban untuk belajar menuntut ilmu. Agama Islam memang tidak ribet. Agama Islam itu sangat mudah dipelajari dan dipahami oleh siapapun, manusia dan jin di seluruh dunia. Ilmu Islam seperti ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, bahkan ilmu nahwu dan shorof sangat mudah dan tidak ribet. Lebih ribet dan lebih sulit ilmu ekonomi, ilmu akuntansi, ilmu fisika, kimia, biologi, ilmu kedokteran, dan ilmu bahasa Inggris. Bahkan lebih ribet dan lebih sulit ilmu bahasa Jawa yang menggunakan aksara Sanskerta maupun aksara Kawi dan Hono Coroko. Itu lebih sulit dan lebih ribet. Ya, tergantung pada kecenderungan nafsu kita sendiri. Bila kita lebih mencintai ilmu-ilmu Islam, maka semuanya mudah dipelajari dan mudah difahami. Lah wong ilmu matematika yang ribet, rumit dan sulit saja, masih banyak anak SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi mampu mempelajari dan memahaminya. Lah masa ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu tafsir Al-Quran dan ilmu hadis serta ilmu nahwu dan shorof dikatakan ribet? Apa kita tak malu?
Jika kita mampu memahami bahasa Inggris yang bukan bahasa asli orang Indonesia, lalu mengapa kita tidak mampu menguasai bahasa Arab? Apakah para ulama Islam yang menjadikan ribet? Ataukah karena memang kita sendiri yang malas? Jika dalam beragama Islam kita berprinsip bahwa tidak perlu ngaji, yang penting baik, beriman dan beramal soleh, maka untuk apa Allah mengutus para nabi dan rasul? Toh nggak perlu ngaji, yang penting beriman dan beramal soleh, sudah baik dan masuk surga. Untuk apa Allah menurunkan kitab pedoman hidup? Apa sebaiknya dibuang saja kitab-kitab pedoman hidup itu? Tak perlu belajar Al-Quran, tak perlu belajar hadis, dan tak perlu ribet, serta tak perlu repot mempelajari bahasa Arab dengan kaidah ilmu nahwu dan shorof serta ilmu balaghah. Bakar saja atau buang saja semua kitab itu. Karena tanpa kitab-kitab panduan tersebut, ternyata setiap manusia mampu menjadi orang baik, beriman dan beramal soleh. Maka bakar atau buang saja seluruh kitab-kitab para ulama yang membahas tentang ilmu-ilmu agama Islam. Kita beragama Islam cukup berpedoman pada prinsip hawa nafsu kita masing-masing. Lebih enak, lebih simpel dan tidak ribet. Semua orang boleh dan bebas beribadah dan beramal soleh tanpa berdasar ilmu Islam. Yang penting sudah berdasar pada selera nafsu masing-masing manusia, maka sudah sah. Jika setiap manusia bebas beriman dan beramal soleh menurut selera nafsu masing-masing, maka berarti setiap manusia telah mengangkat dirinya menjadi nabi dan rasul. Lalu untuk apa ada kitab panduan seperti Al-Quranul Karim, apalagi kitab-kitab susunan para ulama? Enggak perlu, berarti rusak dunia bro, rusak. Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 telah menceritakan mengapa Nabiullah Adam derajatnya lebih tinggi daripada derajat para malaikat. Karena Allah memberikan ilmu kepada Nabiullah Adam. Qala Allah Azza wa Jalla wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan telah mengajarkan oleh Dia Allah Adam pada Nabi Adam al-asma'a pada nama-nama kullaha seluruhnya. Thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian dalam surat Fatir ayat yang ke-28, Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa hanya orang-orang yang berilmu, hanya para ulama lah yang takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang bodoh merasa baik, merasa loh ya. Ukurannya apa? Ya nafsunya sendiri, merasa baik, merasa beriman dan beramal soleh, tapi menurut perasaannya saja. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanhu kadzalik. Dan yaitu dari sebagian manusia dan binatang melata dan binatang ternak mukhtalifun bermula berbeda-beda alwanuhu oleh warna-warnanya. Kadzalika yaitu seperti itu. Innama yakhsha sesungguhnya hanyalah yang takut Allah pada Allah min ibadihi dari hamba-hambanya Allah al ulama'u oleh para ulama. Jadi hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Kalau orang tidak berilmu, orang bodoh, itu hanya ngaku saja, hanya ngaku beriman, berilmu dan beramal soleh, ya, hanya ngaku baik. Di dalam hadis juga sudah dijelaskan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah mengendaki dia menjadi orang baik, maka jalannya Allah memahamkan dia di dalam agama. Innallaha azizun ghafur.